Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Attack. Film ini dirilis pada tahun 2022 yang disutradarai oleh Laksya Raj Anand dan ditulis oleh John Abraham. Selain menjadi penulis, ia juga berperan dalam film ini. Ia berperan sebagai Arjun, sang prajurit tentara India. Sebelumnya, Mimin mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu, karena film ini berisi konten full spoiler. Di film ini menceritakan tentang seorang prajurit India yang mengalami kelumpuhan permanen. Lalu seorang ilmuwan muda menciptakan sebuah alat yang membuatnya kekar kembali dan menjadikannya manusia super yang sangat kuat. Oke guys, untuk lanjutan kisahnya langsung saja kita simak alur ceritanya. Cekidot. 2010. Film diawali dengan diperlihatkannya sekelompok prajurit khusus yang akan menjalankan sebuah misi penyergapan. Misi tersebut adalah untuk mencari pemimpin teroris. Diketahui bahwa kelompok teroris tersebut berada di sebuah pedesaan yang terletak di tengah-tengah hutan. Mereka pun sudah bersiap di posisinya masing-masing. Mereka pun sudah menempatkan para sniper di sana. Prajurit tersebut dipimpin oleh mayor yang bernama Arjun. Saat akan menyergap mereka, salah satu anggota mereka pun memberitahukan bahwa akan ada penyerangan. Salah satu anggota teroris tersebut memasangkan bom di tubuh anak yang bernama Hamid Gul. Dan terjadilah aksi baku tembak. Saat melihat Hamid Gul, Mayor Arjun menolongnya untuk menonaktifkan bom tersebut. Lalu Mayor Arjun menyuruh Hamid Gul untuk pergi. Setelah itu, Mayor Arjun pun berhasil menangkap pimpinan teroris tersebut yang mencoba bersembunyi di balik tembok. Teroris tersebut bernama Rehman Gul, yang merupakan ayah dari Hamid Gul. Mereka pun membawa Rehman Gul beralih ke masa kini. Di bandara, Arjun bertemu dengan seorang pramugari yang bernama Aisyah. Kemudian Arjun mencoba mendekati pramugari tersebut. Ternyata mereka berdua menyukai satu sama lain. Kemudian mereka pun menjalin sebuah asmara. Hari demi hari mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Arjun pun terlihat sangat mencintainya. Di suatu hari saat Arjun akan menjemput Aisyah di bandara, tiba-tiba datanglah sekelompok teroris yang menyerang orang-orang di sana. Arjun pun tertembak. Aisyah akan mencoba menolong Arjun, akan tetapi ia pun malah tertembak dan tewas. Kemudian Arjun pun dilarikan ke rumah sakit. Ia pun sempat mengalami koma 2 minggu. Dan karena kejadian itu, kini ia pun dinyatakan mengalami kelumpuhan permanen. Kini Arjun harus menjalani hidupnya seperti seorang anak bayi yang terus bergantung kepada ibunya. Setiap hari ia pun selalu mengingat Aisyah kekasihnya. Ia merasa sangat hancur karena kehilangan wanita yang dicintainya.
Di suatu malam, Arjun melihat berita di televisi yang mengabarkan kejadian waktu penyerangan di bandara yang menyebabkan Aisyah tewas dan dirinya lumpuh. Ternyata pemimpin kelompok teror itu adalah Hamid Gul, bocah yang dulu pernah ia selamatkan dari bom saat Arjun akan menyergap Rehman Gul. Scene berpindah. Perdana Menteri mengadakan rapat besar bersama para menterinya. Mereka membahas tentang teror yang dilakukan oleh anggota laskar yang dipimpin oleh Hamid Gul. Selain untuk menjatuhkan India, ia pun bertujuan untuk membebaskan Rehman Gul ayahnya. Mereka pun mencari sebuah cara untuk dapat mengalahkan Hamid Gul. Kemudian Menteri Teknologi yang bernama Pak Vijay membuka suara bahwa ia akan mencoba teknologinya untuk membuat prajurit super dengan kecerdasan yang dimiliki oleh ilmuwan muda yang bernama Sabah. Kepala pemerintah pun menyetujui ide dari Pak Vijay. Di suatu malam, perampok mendatangi rumah Arjun. Mereka pun menganiaya Arjun dan ibunya. Setelah merampas semua barang milik Arjun dan ibunya, para perampok itu pun pergi. Arjun merasa sedih karena ia merasa bahwa dirinya tidak berguna. Di suatu hari, Wakil Perdana Menteri dan Pak Vijay menemui Sabah. Mereka meminta chip penemuannya itu untuk digunakan kepada salah satu prajurit. Akan tetapi Sabah membantah. Ia tidak ingin menggunakan chip itu untuk prajurit yang sehat karena dapat menyebabkan hal yang fatal. Ia hanya akan menggunakan chipnya itu untuk seseorang yang menderita kelumpuhan. Kemudian Pak Vijay menemui Arjun. Ia menawarkan pekerjaannya kembali kepadanya sebagai seorang prajurit. Ia pun menjelaskan bahwa ia akan mencoba program prajurit super dari Sabah kepada dirinya, yaitu memasangkan sebuah chip dan menjadikan Arjun seorang prajurit super. Akan tetapi ia meminta persetujuan dari Arjun, karena peluang hidup untuk percobaan ini sangat tipis, hanya berbanding 20/80% saja. Scene berpindah ke markas. Di sana Sabah menjelaskan program prajurit supernya itu. Sabah menciptakan chip bionik yang akan dipasangkan ke otak Arjun. Ia juga akan memasangkan komputer mikro di bagian leher Arjun untuk memecahkan kode sinyal. Dan Sabah pun akan menyuntikkan elektroda ke otot-otot Arjun. Dan Arjun pun menyetujui program prajurit super tersebut. Dengan syarat jika terjadi apa-apa kepadanya, maka mereka akan menjaga ibunya. Kemudian proses program prajurit super pun berlangsung. Dan ternyata program Sabah pun berhasil. Kini Arjun bisa menggerakkan tangannya. Ia juga mempunyai asisten robot cerdas yang dinamakan Aira. Aira akan menerima perintah dari otak Arjun. Kini Arjun pun sudah dapat menggerakkan tubuhnya kembali. Kini hanya tinggal sinkronisasi saja antara otak Arjun dan Aira, agar sejalan dengan yang diinginkan oleh Arjun. Perlahan Arjun mulai melatih fisiknya yang sudah lama tidak bergerak. Bukan hanya fisik, ia juga dilatih agar refleks dan tepat dalam bertindak. Di sisi lain, Hamid Gul sudah mulai memberi ancaman. Ia sudah membeli senjata kimia dari luar negeri. Setelah beberapa hari latihan, sinkronisasi otak Arjun dan Aira hampir selesai. Namun, Pak Vijay meminta kepada Sabah untuk segera menempatkan Arjun di misi tersebut, karena keadaan sudah sangat darurat.
Kemudian Sabah melakukan pemrograman terakhir kepada memori yang ada di otak Arjun. Kini Arjun dapat mengakses semua informasi yang ia butuhkan. Kemudian Arjun menguji coba kekuatannya tersebut. Ia mencari informasi keberadaan perampok yang dulu pernah merampok rumahnya. Dengan mudah ia pun dapat menemukannya. Kemudian Arjun meminta cincin ibunya kembali kepada perampok tersebut. Lalu Arjun pun menghajarnya. Setelah itu perampok tersebut memanggil semua komplotannya untuk menghajar Arjun. Lalu terjadilah baku hantam. ये कैसे किया? सिंपल, इंटरनेट से डाउनलोड किया। Two, one. Arjun pun dapat mengalahkan semua komplotan perampok tersebut. Di sisi lain, polisi yang mengetahui keributan, ia pun datang dan mengejar Arjun. Kemudian Aira memerintahkan Arjun untuk terjun dari sebuah loteng ke truk sampah. Arjun pun tak sadarkan diri. Dan karena insiden tersebut, kini Arjun mengalami sedikit kerusakan di tubuhnya. Ia masih terbayang dengan masa lalunya bersama Aisyah. Memori tersebut seakan-akan dibuat seperti nyata oleh Aira. Beruntungnya kerusakan tersebut bisa cepat diperbaiki. Papi Jay pun menemui Arjun. Karena kesalahan Arjun semalam membuat Papi Jay tidak yakin untuk menurunkan Arjun ke sebuah misi untuk menghadapi Hamid Gul. Di sisi lain, para teroris sudah menguasai pusat kendali pemerintah. Dan seorang hacker mencoba melacak sistem keamanan di gedung parlemen. Sabah pun datang ke gedung parlemen. Ia akan menemui Perdana Menteri untuk melaporkan kesuksesan programnya tersebut. Kemudian para teroris tersebut mulai menjalankan aksinya. Sebagian dari mereka menyamar sebagai pasukan militer di pemerintahan. Lalu mereka pun memasuki parlemen. Awalnya pasukan teroris yang bertopeng pasukan militer tersebut tidak dicurigai oleh orang-orang di dalam gedung. Mereka membawa persenjataan dan juga membawa senjata kimia untuk dipasangkan di gedung. Di sisi lain, Arjun masih dihukum di markas atas kesalahannya. Lalu Aira mendeteksi keberadaan Hamid Gul yang berada di parlemen. Kemudian Arjun menelpon Papi Jay dan memberitahukan bahwa Hamid Gul akan menyerang gedung parlemen. Penyamaran para teroris pun diketahui setelah pasukan militer yang asli datang. Para penjaga mulai menyadari bahwa mereka sudah tertipu. Kemudian Perdana Menteri mulai memasuki parlemen. Mereka pun bergerak cepat untuk mengamankan Perdana Menteri. Akan tetapi semua itu terlambat. Para teroris sudah memasuki parlemen. Lalu para teroris pun mulai menyerang. Hamid Gul berhasil menyandra Perdana Menteri dan 300 orang lainnya. Di sisi lain, para menteri pun sudah berkumpul di ruang perang tingkat tinggi. Kini sementara kekuasaan dialihkan kepada wakil Perdana Menteri yang bernama Mendagri. Kemudian Arjun diturunkan ke pasukan khusus untuk menyelamatkan para sandera di gedung parlemen. Mereka pun sudah mengepung gedung parlemen. Akan tetapi mereka tidak masuk.
karena Hamid Gul mengancam para menteri bahwa ia akan membunuh Perdana Menteri. Hamid Gul meminta agar pasukan khusus untuk mundur. Sebagai gantinya, ia akan membebaskan 50 orang sandera. Kemudian para menteri menyepakati permintaan Hamid Gul. Papi Jai pun menyuruh semua pasukan khusus mundur, kecuali Arjun. Di sana, Hamid Gul dan para menteri bernegosiasi kembali. Hamid Gul meminta agar Rehman Gul dibebaskan. Dan ia meminta helikopter agar dapat pergi dari India. Di sisi lain, Arjun mulai memasuki gedung melalui ventilasi. Dia pun berhasil memasuki gedung tersebut. Kemudian, Papi Jai meminta Arjun untuk mengaktifkan CCTV gedung parlemen agar dapat terhubung ke ruang perang. Kini, para menteri dapat melihat situasi di gedung parlemen dari CCTV yang sudah Arjun hubungkan ke ruang perang. Kemudian Sabah menggunakan jam pintarnya untuk menghubungi Arjun. Tetapi salah satu anggota teroris mengetahui jam tersebut. Kemudian ia menyiksa Sabah di ruang perpustakaan. Arjun pun mendapatkan pesan tersebut dari Sabah. Arjun akan mencoba menolong Sabah. Akan tetapi Papi Jai memberi perintah agar Arjun tidak masuk untuk menyelamatkan Sabah. Karena Hamid juga menuju ke perpustakaan. Ia tidak ingin keberadaan Arjun diketahui Hamid. Karena itu dapat mengancam nyawa Perdana Menteri dan orang-orang lainnya. Tetapi Arjun membantah. Ia tidak tahan mendengar jeritan Sabah. Ia pun masuk dan menyelamatkan Sabah. Kemudian Hamid Gul memasuki perpustakaan. Di sana anggota terorisnya sudah dihabisi oleh Arjun. Kini Hamid mengetahui bahwa ada prajurit lain yang memasuki gedung parlemen. Kemudian Hamid mematikan CCTV yang terhubung ke ruang perang. Ia pun meminta Arjun untuk menunjukkan dirinya kepada Hamid Gul. Arjun mengingatkan Hamid Gul kepada peristiwa 2010. Yang dimana Hamid pernah ditolong dan dibebaskan saat penyergapan Rehman Gul. Kemudian Hamid Gul mengancam kembali para menteri. Bahkan ia membunuh salah satu orang sanderanya agar segera membebaskan Rehman Gul dan meminta Arjun untuk menyerah kepadanya. Jika tidak, maka nyawa Perdana Menteri sebagai gantinya. Kemudian Mendagri memerintahkan Papi Jai agar menyuruh Arjun untuk menyerah kepada Hamid Gul. Papi Jai pun memberi perintah lain kepada Arjun agar mengakhiri Hamid Gul. Kemudian Arjun melepaskan semua senjatanya dan menyerahkan diri. Anak buah Hamid Gul pun membawa Arjun kepadanya. Arjun sudah bersiap untuk menyerang Hamid Gul dalam hitungan ketiga. Akan tetapi salah satu anak buah Hamid memukul Arjun dari belakang. Ci pun mengalami kerusakan. Arjun pun tak sadarkan diri. Sim berpindah. Kini Rehman Gul telah dibebaskan. Mereka akan mengirim Rehman Gul ke Rawalkota dan membebaskannya di bandara. Hamid Gul pun meminta agar ayahnya diberikan telepon satelit agar ia dapat berkomunikasi dengan ayahnya saat bepergian. Kemudian anak buah Hamid Gul sudah mulai mengaktifkan senjata kimia tersebut. Hamid Gul dapat meledakkan senjata kimia itu dalam waktu 20 menit. Senjata itu pun dapat diledakkan dari jarak jauh. Sebelum pergi, Hamid Gul membunuh anak buahnya itu karena ia takut anak buahnya akan menjinakkan kembali senjata kimia tersebut. Hamid Gul pun bergegas untuk pergi. Papi Jai dan Jenderal pun berencana untuk menyergap Hamid Gul di bandara. Di sisi lain, Sabah diam-diam mengambil laptopnya dan mencoba mengaktifkan kembali Aira. Arjun pun terbawa kembali ke masa lalunya. Di sana Aisyah meminta Arjun untuk kembali ke dunia nyatanya.
Saat anak buah Hamid Gul akan membunuh Arjun, Aira pun aktif kembali. Dan Arjun pun langsung menyerang dan menghabisi mereka semua. Kemudian Arjun menghubungi Papi J. Ia memberitahukan bahwa Hamid Gul telah mengaktifkan senjata kimia sebelum ia meninggalkan gedung parlemen. Kemudian Papi J menyuruh prajuritnya untuk menghentikan mobil yang ditumpangi oleh Hamid Gul. Dan ternyata Hamid Gul tidak ada di dalam mobil tersebut. Hamid Gul pun telah memasangkan anak buahnya jaket bom. Di sisi lain, Hamid kabur melalui terowongan tua bawah tanah gedung parlemen. Ia pun kabur dan membawa remote kontrol peledak tersebut. Kemudian Arjun pun mengejarnya dengan motor. Ia pun menabrakkan motornya ke helikopter yang akan siap landas. Arjun pun membunuh Hamid Gul dengan melemparkannya ke baling-baling pesawat. Kemudian ia mencoba menjinakkan senjata kimia melalui remote control yang dibawa Hamid. Di gedung parlemen, Sabah melemparkan kursi tepat pada bom tersebut. Lalu pintu gedung pun terbuka. Kini semua orang keluar dari gedung parlemen. Di sisi lain, Arjun pun telah menjinakkan senjata kimia tersebut dengan instruksi dari Aira. Di akhir film, Papi J menyuruh prajuritnya untuk melemparkan Rehman Gul dari pesawat. Dan film pun udahan. Oh iya guys, Mimin mau ngasih tahu nih, karena akan ada Attack season yang kedua, jadi kalian wajib nonton dulu nih Attack yang season pertamanya ya. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.